Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arianti Pratiwi Haris, NIM 221612010039, mata kuliah Pengantar Akuntansi, kelas Kerja Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi, aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Unsur persamaan akuntansi. Aktiva. Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contoh, kas, piutang, gedung, dan sebagainya. Hutang. Hutang adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contoh, hutang pembelian kredit. Modal. Modal adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Contoh, setoran modal oleh pemilik. Transaksi. Transaksi eksternal dan transaksi internal. Transaksi eksternal adalah perusahaan melakukan transaksi yang melibatkan pihak eksternal. Contoh, pembelian bahan habis pakai atau suplies ke rekanan, pembayaran gaji karyawan, dan sebagainya. Transaksi internal. Transaksi internal adalah perusahaan mengakui transaksi berdasar pada prinsip dasar akuntansi dan pertimbangan yang mengakibatkan perubahan dana. Contoh, pengakuan beban penyusutan gedung setiap akhir periode. Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Setiap transaksi berpengaruh ke persamaan akuntansi. Contohnya, yang pertama, suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta rupiah secara tunai. Apa pengaruhnya? Kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta rupiah dan kendaraan bertambah senilai 100 juta rupiah. Dan yang kedua, suatu perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta rupiah secara kredit. Apa pengaruhnya? Peralatan bertambah senilai 50 juta rupiah dan hutang bertambah senilai 50 juta rupiah. Selanjutnya, slide berikut mengasumsikan penjualan kendaraan dengan harga jual yang sama dengan nilai bukunya. Yang pertama, suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Pengaruhnya, kas bertambah senilai 80 juta rupiah dan kendaraan berkurang senilai 80 juta rupiah. Selanjutnya, perusahaan menjual kendaraan seharga 150 juta rupiah secara kredit. Apa pengaruhnya? Piutang bertambah senilai 150 juta rupiah dan kendaraan berkurang senilai 150 juta rupiah. Selanjutnya, suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga 200 juta rupiah. Apa pengaruhnya? Hutang bertambah senilai 200 juta rupiah dan peralatan bertambah senilai 200 juta rupiah. Selanjutnya, suatu perusahaan membayar hutang sebesar 50 juta rupiah. Apa pengaruhnya? Hutang berkurang senilai 50 juta rupiah dan kas berkurang senilai 50 juta rupiah. Selanjutnya, Mr. X melakukan penyetoran sebesar 75 juta rupiah ke kas perusahaan sebagai tambah modal. Apa pengaruhnya? Modal bertambah senilai 75 juta rupiah dan kas bertambah senilai 75 juta rupiah. Selanjutnya, Mr. T melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 25 juta rupiah. Apa pengaruhnya? Modal berkurang senilai 25 juta rupiah dan kas berkurang senilai 25 juta rupiah. Selanjutnya, pembelian aktiva tetap secara tunai senilai 2 juta rupiah. Apa pengaruhnya? Aktiva tetap bertambah senilai 2 juta rupiah dan kas berkurang senilai 2 juta rupiah. Selanjutnya, penerimaan kas atas piutang perusahaan senilai
Rp200.000. Apa pengaruhnya? Kas bertambah senilai Rp200.000 dan piutang berkurang senilai Rp200.000. Selanjutnya, pembelian aktiva tetap secara kredit senilai Rp4 juta. Apa pengaruhnya? Aktiva tetap bertambah senilai Rp4 juta dan hutang bertambah senilai Rp4 juta. Selanjutnya, pembayaran hutang senilai Rp100.000. Apa pengaruhnya? Hutang berkurang senilai Rp100.000 dan kas berkurang senilai Rp100.000. Selanjutnya, penambahan investasi oleh pemilik sebesar Rp3 juta. Apa pengaruhnya? Kas bertambah senilai Rp3 juta dan modal bertambah senilai Rp3 juta. Dan yang terakhir, pengambilan atau penarikan kas untuk pribadi pemilik sebesar Rp300.000. Apa pengaruhnya? Modal berkurang senilai Rp300.000 dan kas berkurang senilai Rp300.000. Demikian hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.